Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dan beribadah di GBI Diaspora Sejahtera Karanganyar. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Jika 2000 tahun yang lalu, seperti saat ini, siksaan demi siksaan Engkau terima, sampai pada akhirnya Engkau rela mati bagi kami di kayu salib. Sungguh kasih yang tidak pernah kami bayangkan, tetapi inilah yang kami terima, semuanya karena Engkau. Oleh sebab itu kami meminta saat pagi hari ini dan kami memohon ampuni kami. Bila seringkali kami menyalibkan Engkau untuk kesekian kalinya dengan perkataan kami, dengan perilaku kami, dengan pemikiran kami. Ampuni kami. Tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan dari hadapan-Mu. Sebab itu Bapa, sebelum kami persembahkan puji-pujian kami bagi Engkau, rasa bangga dan syukur kami karena pengorbanan di kayu salib bagi kami, berkenanlah untuk mengampuni kami. Kuduskan kami sebab Engkau kudus adanya. Setiap kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani saat pagi hari ini, seluruh jemaat-Mu yang akan datang membawa puji-pujian bagi Engkau, bahkan seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah melalui YouTube, kami berdoa, kuduskanlah kami, sucikanlah kami, dan biarlah dengan kekudusan yang Engkau anugerahkan bagi kami boleh layak datang kepadamu ya Allah yang Maha Kudus. Kami tidak mempersembahkan pujian kami tidak persembahkan tarian kami tidak persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Berkenanlah ya Tuhan, bertahtalah Engkau di atas puji-pujian kami yang kami persembahkan karena kasih-Mu yang luar biasa yang telah kami terima. Perkenanan-Mu biarlah ada di tempat ini, sehingga Tuhan Engkau sendiri akan memimpin ibadah kami, baik yang ada di tempat ini, di gedung gereja kemuliaan-Mu, bahkan di rumah setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube. Kami berdoa, lawatan Allah, perkenanan-Mu ada dalam setiap kami. Biarlah tadi di hari raya Jumat Agung ini kami meminta, biarlah setiap jiwa-jiwa yang telah lama meninggalkan Engkau akan dipanggil pulang. Bahkan mereka yang belum mengenal Engkau, terutama saudara-saudara kami yang saat ini tengah melakukan ibadah puasa mereka, Bapa berkenanlah untuk menemui mereka pribadi lepas pribadi di dalam ibadah mereka, sehingga mereka bertemu dengan Engkau dan berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarlah di tempat ini dan melalui tempat ini nama-Mu diagungkan dan ditinggikan, dan kami percaya melalui tempat ini Tuhan akan ada jiwa-jiwa baru yang datang. Kami undang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemimpin gereja kami yang Kau pakai untuk memimpin kami, Pak Rubin Adi, Bapak Sudirma, Bapak Gembala dalam tangan kasih-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu, pegang terus dengan tangan kanan-Mu, dan bila Engkau sendiri yang akan memakai hamba-hamba-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu, memimpin kami, domba-domba-Mu. Kami juga percaya bangsa dan negara kami ada di hati-Mu. Biar melalui perayaan Jumat Agung bangsa kami mendapatkan lawatan-Mu. Kami tahu hati-Mu ada di tempat ini. Oleh sebab dari siapa yang merake miang sampai pelorote, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Dan di mana-mana nama-Mu ditinggikan hari ini, baik ibadah pagi, siang maupun sore, kami berdoa lawatan Allah terjadi di kota besar, di kota kecil, di desa, bahkan di pedalaman-pedalaman mendapatkan lawatan Tuhan, sehingga Jumat Agung yang kami rayakan merupakan perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terpujilah Engkau ya Allahku. Biarlah dari tempat ini dan mulai hari ini, mulai saat ini kami katakan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang kami persembahkan. Setiap seru doa kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ia mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
karena salibnya kita dapat hidup sampai hari ini. Hanya karena salibnya kita dapat mendapatkan kemenangan. Sungguh nyata, Ia turun ke dunia, mati disalibkan untuk menebus setiap kita. Kita dilayakkan untuk datang kepadanya.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu karena salib-Mu. Semua karena salib-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Engkaulah sumber kuasa-Mu sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan jiwaku. Hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kasih-Nya sungguh nyata. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sebab hanya karena salib-Nya kita dapat hidup, dan karena salib-Nya kita mendapatkan kemenangan yang kekal.
atas segala anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di sini menikmati pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah pujian kami ini dapat menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi, shalom. Yang berbahagia pada hari ini boleh sorakan haleluya. Sekali lagi kurang mantap. Yang berbahagia pada hari ini boleh sorakan haleluya. Haleluya. Kita patut berbahagia pada hari ini, sebab Yesus Sang Juru Selamat telah datang ke dunia untuk mati menebus dosa kita. Haleluya, oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba-tiba apa? Dan pemerintahan kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahannya, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Boleh beri tepuk tangannya di atas kepala. Darah anak domba. Semua oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa kuasa Tuhan telah dicurahkan di tempat ini? Haleluya. Sekarang kita akan menerima kuasanya dan pasti kita akan menerima kemenangan darinya. Haleluya. Kami terima.
telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu, kami baik kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa sekarang kita sudah menerima kuasa dari Tuhan? Haleluya. Sebab itu kita tidak perlu takut lagi, kita tidak usah takut lagi, sebab di dalam namanya iblis saja bisa kita injak-injak di bawah kaki kita. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi
Itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Di dalam nama Yesus pasti ada kuasa, amin. Haleluya, kemenangan kita telah dipegang di tangannya. Pengorbanannya sungguh nyata bagi kita. Ia limpahkan kasihnya bagi kita. Darahnya yang mahal telah tercurah untuk menebus kita umat yang berdosa. Ia telah melayakkan kita untuk menjadi anaknya. Sungguh besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku
sebelum kita menikmati perjamuan perlu diingat, hari ini 2000 tahun yang lalu, bahkan lebih, di hari yang sama, Jumat Agung, dia menderita bagi saudara dan saya. Dilakukan semua karena cinta, dilakukan semua karena kasih. Oleh sebab itu biar kita yang datang hari ini dengan penuh rasa hormat kita katakan, Bapa terima kasih, darahmu terlalu mahal bagi kami untuk kami sia-siakan. Tidak ada satupun kita yang berdiam diri tanpa mengucap syukur. Kalau kita ada hari ini, itu karena kuasa salib. Pujian yang merupakan dupa yang berbau harum Engkau dapati dari tempat ini. Syukur. Sekali lagi terima kasih buat darah-Mu. Sekarang dengan keberanian penuh kami bisa masuk hadirat-Mu. Karena kami tahu darah anak domba yang tercurah di Golgota telah menyucikan kami. Terima kasih buat pengampunan yang luar biasa yang kami terima. Hingga kami bisa memanggil Engkau, Ya Aba, Ya Bapa. Izinkan saat pagi hari ini, sebelum kami menerima firman-Mu, kami berdoa. Bagi setiap pemimpin-pemimpin daerah yang ada di Lumajang, yang ada di Cilegon, yang ada di Cianjur, yang ada di Cirebon, yang ada di Kulon Progo, yang ada di Purwakarta, yang menolak bahkan menutup gereja, kami berdoa, kami memilih mengampuni, sebab kami tahu Bapa telah mengampuni kami. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin ini Tuhan, biarlah sentuhan kasih-Mu akan menyentuh hatinya, supaya di hari Jumat Agung ini mereka bisa bertemu dengan Engkau secara pribadi. Kami memberkati orang-orang yang Tuhan pakai untuk menekan kami, untuk kami memikul salib kami. Kami berdoa, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memberkati orang-orang yang Tuhan pakai untuk membentuk kami. Kami percaya mereka Engkau tempatkan di dekat kami untuk semakin membuat kami fokus kepada Tuhan. Berkatilah mereka. Bahkan mereka yang mungkin sangat menyakitkan kami, kami memilih mengampuni sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa syukur kami. Oleh sebab itu biarlah kekudusan datang daripada melingkupi, sehingga firman yang kami dengar bukan hanya kami tinggal di tempat ini, tetapi kami akan renungkan, kami akan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati firman, kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Kita semua katakan amin. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri saudara. Selamat Hari Raya Jumat Agung. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, tadi kelihatannya Mas Steven menyediakan hadiah.
Mas Steven menyediakan hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan saya, yang bisa enggak usah tunjuk kanan kiri, langsung angkat tangan. Oke. Sudah beberapa kali ini saya sampaikan, saya yakin dan percaya selain guru sekolah minggu dan pelayan-pelayan kita semua sudah ngerti. Kita punya 5 hari raya. Oke. Sementara guru sekolah minggu diam dulu ya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan 5 hari raya? Pak Muji silahkan berdiri. Ya, hari raya apa? Natal. Oke. Oke. Oke, hari kelima. Tepuk tangan Bapak Muji. Terima kasih, nanti hadiahnya bisa diambil ke Mas Steven. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama. Saya katakan pada saudara, selamat merayakan hari Jumat Agung. Hari Jumat Agung itu hari apa tuh saudara? Hari wafatnya Tuhan Yesus. Ada pertanyaan, kenapa Tuhan kok bisa mati? Tuhan Yesus kok bisa mati? Kenapa Bapak Ibu? Bukankah dia Tuhan? Anak-anak muda yang sering diserang imannya, bisakah kalian berapologet membela imanmu? Kenapa kok Tuhan kok bisa mati Kak? Kenapa? Menyatakan kuasanya. Yang lain lagi? Kak Ferdi itu nanti aja ininya. Oke. Kenapa Tuhan Yesus mati? Karena dia sebagai manusia. Dia lahir dari perawan Maria, itu manusia. Jadi memang akibat dosa manusia harus mati. Makanya Tuhan Yesus mengalami kematian. Tapi apakah kealahannya mengalami kematian? Tidak. Sebagaimana Alkitab saudara. Alkitab kita buku itu bisa dibakar, tetapi firman-Nya tidak akan bisa dibakar. Bisa diarahkan ke sini seperti biasanya Mas Ferdi. Oke. Nah, jadi gini loh saudara, kalau kita mendapatkan satu pertanyaan, seharusnya itu menguatkan iman kita, membuat kita belajar lagi dan lagi. Jadi kenapa Tuhan Yesus mati? Karena dia dalam kemanusiaannya. Ada memang manusia yang tidak mati. Siapa itu? Henokh dan Elia. Dan Tuhan Yesus sebagai Allah. Tadi malam saya mendapatkan pertanyaan dari guru sekolah minggu kelas balita. Mi, kenapa Tuhan Yesus disalib? Anak umur hampir 5 tahun. Saya katakan, Dok, karena saya masih belajar, Mami janji akan jawab. Ya wis gini, pulang ke Blitar nanti tak jawab. Tapi itu bukan jawaban untuk sekolah minggu. Sekolah minggu tuh jawaban yang jelas, ngerti. Dan mereka akan terbentuk di sana. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam kasih Tuhan, sebagai orang Kristen, saya termasuk ya. Dan juga ada banyak orang Kristen dan bahkan non Kristen yang suka memakai aksesoris ini. Ada gelang, ada kalung, ada gantungan kunci. Di mobil itu saya punya gantungan, itu dari Singapura, perak asli. Itu juga salib, saya suka sekali. Pada suatu hari tour guide dari beragama lain mengantarkan anak Tuhan ke Israel, diinjili. Sampai suatu titik dia bertanya seperti ini, Pak, kenapa sih orang Kristen kok suka pakai simbol salib? Saya enggak ngerti kenapa orang Kristen suka sekali pakai simbol salib, sedangkan simbol salib itu bukankah alat pembunuh? Seandainya saya, Pak, anak saya dibunuh dengan pisau, saya tidak mungkin menaruh pisau itu sebagai pajangan. Akhirnya anak Tuhan dari Indonesia itu berpikir, oh iya, memang salib itu adalah alat pembunuh. Salah satu hukuman yang diberikan kepada penjahat yang paling jahat
adalah memakai salib. Kalau kita baca mulai dari keempat Injil, mulai dari pasal-pasal terakhir, bagaimana Tuhan Yesus mengalami siksaan yang luar biasa, baik secara mental maupun secara fisik. Dia direndahkan, ditelanjangi, ditinju, diludahi, belum lagi pada akhirnya cambuk, mahkota duri, dan paku yang ada di tangan dan kakinya, tombak yang menusuk lambungnya digantungkan di sana. Siksaan yang luar biasa, yang tidak berperi kemanusiaan sama sekali. Itulah yang seringkali kita pakai. Apakah mulai hari ini saya melarang saudara pakai salib? Enggak, nanti kita akan bahas. Jadi ketika kita pakai kalung salib, giwang salib, saya mau beli. Biar orang tuh tanya, loh kenapa Yesus kok disalib? Kenapa manusia bisa mati dan sebagainya? Kita bisa pakai alat itu untuk menginjil. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran salib Kristus. Kalau mungkin selama ini kita enggak ngerti, kita hanya oh ya salib, itu lambangnya orang Kristen dan Katolik. Bedanya kalau Katolik ada ukirannya Tuhan Yesus, sedangkan orang Kristen enggak ada. Enggak, saudara. Jangan sampai kita hanya berhenti sampai di sini. Tetapi kita akan mengerti apa sih yang terkandung di dalam salib itu. Kita harus kembali, saudara. Waktunya gereja akan kembali kepada berita salib Kristus. Berkat, wah itu nyusul. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Tetapi banyak anak Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, aku mau gitu. Tapi kita akan kembali kepada salib. Dan hari ini kita merayakan Jumat Agung, kita akan belajar kembali sebenarnya dalam salib itu ada apa. Sekarang yang saya kasih jawaban kenapa Tuhan Yesus harus mati di salib. Yang pertama adalah dia menggenapi perjanjian lama. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan katakan, aku akan membuat permusuhan antara engkau dan keturunannya. Engkau akan meremukkan tumitnya, itu kepada iblis, tetapi keturunan Hawa akan meremukkan kepalamu. Di situ merupakan janji induk. Pelajaran kelas 4 SD, janji induk, janji keselamatan dari Tuhan. Dan di sana anak manusia itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus mati di salib? Menggenapi nubuatan anak domba yang darahnya disapukan dalam pintu rumah umat Israel agar bisa dilewati oleh malaikat maut. Peristiwa Paskah pertama di Mesir. Sembelih domba, darahnya ditaruh di jenangnya. Ketika malaikat maut melewati tempat itu, tidak akan membunuh anak sulung tetapi melewatinya. Makanya namanya Pesach. Yang berikutnya melambangkan ular tedung dalam tiang tembaga menyelamat bangsa Israel dari padang gurun. Waktu itu mereka berontak sama Musa di padang gurun. Akhirnya Tuhan kirimkan di situ ular tedung membunuh mereka. Kemudian Musa berseru sama Tuhan. Tuhan katakan, buatlah ular tembaga, taruh di kayu. Ketika orang itu dipagut ular tedung melihat ular tembaga di kayu, dia akan selamat. Makanya sampai sekarang masih dipakai Badan Kesehatan Dunia dan Ikatan Dokter Indonesia. Saya dulu juga melihat ini ada di ambulan-ambulan, tetapi sekarang sudah digantikan. Terus dikhianati dan ditinggalkan sahabat-sahabatnya, Mazmur 22, dan penderitaan sebagai Mesias, Yesaya 53. Dan kalau perjanjian baru, jauh sebelum dia mengalami penderitaan, dia sudah menyatakannya. Jadi kenapa Tuhan Yesus disalib? Untuk menggenapi nubuatan-nubuatan di perjanjian lama, bahkan untuk menggenapi janji Tuhan akan keselamatan. Jadi kenapa Tuhan Yesus harus mati melalui kayu salib? Kenapa tidak hukum tembak? Kenapa tidak hukum pancung? Kenapa tidak kursi listrik? Alasannya seperti ini. Nah,
pandangan terhadap salib itu beragam, saudara. 1 Korintus 1 ayat 18, bagi orang yang binasa, berita salib merupakan kebodohan atau omong kosong. Hele, salib ya wong Kristen. Kadang-kadang mereka berteriak, ada jin di salib, jin itu berkata haleluya, haleluya. Itulah orang mau binasa. Tetapi bagi orang yang diselamatkan, salib adalah kekuatan. Nah, hari ini kita akan belajar ada kebenaran apa yang mendasar dari salib Kristus. Yang pertama kita akan belajar salib adalah simbol betapa mengerikannya dampak dosa. Dampak dosa mengerikan itu apa? Keterpisahan dengan Bapa. Matius 27 ayat 46 kita akan baca bersama-sama. Sampun pikantuk? Matius 27 ayat 46 dan nanti akan disambung dengan Roma 6:23. Kita akan baca bersama-sama. Matius 27 ayat 46, 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Roma pasal 6 ayat 23 bagian A. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut. Bapak Ibu sudah kasih dalam kasih Tuhan. Kalau kita tanya, Mama Siski tiap kali khotbah kok mesti dosa, 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 kenapa? Sekali lagi, inti dari salib adalah satu, adanya dosa. Dua, adanya anugerah. Jadi dosa manusia tidak bisa diselesaikan dengan cara manusia. Tetapi dosa manusia hanya bisa diselesaikan yaitu dengan cara anugerah. Kita ingat dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya. Sekali lagi dan saya katakan sekali lagi, mereka telanjang bukan berarti mereka tidak punya baju atau tidak memakai baju. Tetapi ketelanjangan berarti kemuliaan Tuhan itu hilang. Makanya Roma 3:23, semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan itu manusia coba tutupi dengan daun pohon ara. Tuhan tidak puas. Akhirnya Tuhan mengambil di situ, membuatkan pakaian dari kulit binatang, yang berarti bahwa harus ada binatang yang tersembelih, yang terbunuh, yang darahnya harus terambil. Tidak berhenti sampai di situ. Dampak dosa adalah manusia diusir dari Taman Eden. Bapak Ibu pernah diusir dari rumah? Pernah? Belum ya? Bapak Ibu pernah mungkin masa kecil dikatakan karena kesalahan saudara harus meninggalkan orang tua, pernah? Tidak pernah. Akibat dari dosa dikatakan Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Kak Gila bisa pakai mic. Kejadian 3 ayat 24. Kita akan baca. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sudah kasih dalam kasih Tuhan. Akibat dari dosa, yang pertama harus ada binatang yang tersembelih, yang kedua mereka harus diusir dari Taman Eden. Mereka yang setiap hari bergaul dengan Tuhan, berbicara langsung dengan Tuhan, berbicara harmoni dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan menghalau mereka. Terjemahan yang katakan mereka diusir oleh Tuhan.
Keterpisahan dengan Allah itu adalah dampak dosa yang paling mengerikan. Bukan hanya itu, saudara, akhirnya dosa itu sampai kepada Kain. Apa yang dilakukan Kain? Dia membunuh Habel adiknya karena cemburu. Saudara tahu akibat dosa daripada Kain dia diapakan oleh Tuhan? Dia juga dihalau oleh Tuhan. Sampai pada akhirnya Kain katakan kepada Tuhan, hukuman ini terlalu berat bagiku. Aku harus menjauh dari hadapan Tuhan. Saya ingin tanya Bapak Ibu yang kerja, jenengan semangat berangkat kerja atau pulang? Kira-kira seneng berangkatnya atau seneng mau pulang? Kira-kira? Oh, Mas Joni di luar. Kalau saya tanya, Mas Joni sukanya Minggu sore apa Sabtu sore? Dia pasti senangnya Sabtu sore. Kenapa? Dia ketemu istrinya, ketemu anak-anaknya, bisa main bareng, bisa mengasihi memeluk anak-anaknya, bisa guyon bareng gitu. Kakak-kakak yang masih sekolah senang berangkat sekolah apa mau pulang, Kak? Mau pulang. Kenapa? Pulang itu menyenangkan loh saudara. Karena di rumah itu ada satu tempat yang kita nyaman banget. Iya enggak? Di situ ada orang tua kita, ada orang yang kita kasihi, ada di sana. Tetapi bayangkan ketika saudara harus terusir dari rumah. Apa yang kita rasakan? Saya katakan oke, kalau kita diusir dari rumah, kita masih bisa punya alternatif ke tempat yang lain. Tetapi pertanyaannya, kalau kita sudah dihalau dari hadapan Tuhan, kemana kita akan pulang? Akibat dosa itu seperti itu. Kemudian titik terakhir, kemana kita harus pulang ketika kita diusir dari hadirat Tuhan? Adalah neraka. Jangan saudara pikir neraka itu tidak ada. Ada. Oleh sebab itu mari saudara kasih dalam kasih Tuhan kita mengerti kembali bahwasanya akibat dari dosa mengerikan sekali, yaitu kita terpisah dari Tuhan. Makanya dalam ayat yang kita baca tadi di dalam Matius 24, Matius 27 ayat 46. Kalau kita baca dengan segenap hati, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu yang membuat Tuhan Yesus malam sebelumnya di Taman Getsemani, dia titik-titik darahnya, teluhnya seperti titik-titik darah. Pembuluh darahnya pecah karena stres. Bukan untuk hukuman kematian. Di situ katakan ayat 46, Yesus berseru dengan suara nyaring, dan pada akhirnya ketika dia berseru tetelestai, masih dengan suara yang nyaring, dia siap untuk kematian itu, tetapi dia tidak terlalu siap untuk terpisah dari Bapa. Mari jemaat kasih dalam kasih Tuhan yang ada di tempat ini, sekali lagi kita renungkan betapa dampak dosa. Kalau kita katakan, oh aku berbuat dosa tapi masih tenang-tenang, Tuhan gak kasih apa-apa. Apakah itu yang sesungguhnya terjadi? Belum tentu. Kalau kita membiarkan diri kita tetap ada di dalam dosa, maka bisa saja kita terpisah, dan itu untuk selama-lamanya. Tetapi karena kasih Tuhan, dampak dosa yang sedemikian luar biasa mengerikan ini, dikatakan Tuhan Yesus turun dari surga. Tadi WL katakan dia menggantikan saudara dan saya, sehingga keterpisahan antara Bapa dengan kita manusia disambung kembali. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, ada 3 keajaiban. Tabir bait suci itu terbelah, yang artinya setiap manusia boleh datang kepada dia. Hubungan itu sambung kembali. Ada gempa yang hebat dan kuburan-kuburan orang mati terbuka. Sedemikian dahsyatnya. Oleh sebab itu hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu saya kasih dalam kasih Tuhan, juga kepada saya secara pribadi.
Jangan sampai kita hidup sebagai seteru salib. Seteru salib seperti apa? Kita bukan hanya jatuh dalam dosa, tetapi kita memilih tinggal di dalam dosa. Ibrani katakan ketika kita murtad. Murtad itu bukan berarti ganti KTP. Murtad itu meninggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan, baik dengan perkataan kita, dengan perilaku kita. Dikatakan kita menyalibkan Tuhan untuk kesekian kalinya. Jadi mari melalui peristiwa Jumat Agung hari ini, ketika nantinya anggur dan roti kita makan, kita minum, kita katakan, Tuhan, aku tidak mau lagi terpisah dengan Engkau. Dan saya katakan setiap hari, Tuhan, satu hal, pokoknya aku aja dilepas Tuhan. Apapun boleh jadi, asalkan berjalan bersama Tuhan, kita akan sanggup menghadapi apapun dan siapapun. Katakan amin. Jadi akibat dari dosa adalah terpisah dengan Allah. Yang kedua, salib adalah simbol kasih. Kakak Gila bisa bacakan ayat-ayat itu? Yohanes 3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Roma 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yohanes 15 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan yang terakhir 1 Yohanes 4 ayat 8. Satu Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Semuanya tentang cinta. Saya biasanya mengkonseling calon mempelai. Pertama yang saya tanya ini, tujuan kalian menikah itu apa? Saya tanya kakak Dea, Kak Dea nanti nikah? Oke. Tujuannya apa, Kak? Sing sudah siap menikah, Mas Tios, nanti menikah? Tujuannya apa, Yus? Berkeluarga. Tujuan berkeluarga? Oh, mencari teman hidup. Nih, teman hidup. Ora konco turu ta? Wah, barang. Putrane Pak Muji. Itu jawabannya banyak, Saudara. Salah satunya itu mencari teman hidup biar enggak kesepian. Supaya aku bahagia karena aku tidak sendiri. Oleh cewek lucu. Supaya aku kemana-mana ada yang ngantar. Laki-laki enggak kurang lucu. Untuk apa kamu nikah? Biar nanti anak sing masak nih, anak sing ubah-ubah nih. Cek to pertanyaan lain nang dinding ngantar perkala karo Grab. Nyapa enggak kuya rabi karo Grab ini. Terus yang laki-laki kalau ditanya golek tukang nyuci karo tukang masak.
Kenapa gak sama pembantu? Yang lebih lucu lagi gini, aku punya sparring partner. Jadi nanti lah aku gelut, aku pegel enak pelampiasane. Emangnya samsak. Itu udah laki-laki, udah perempuan. Saya pernah lihat perempuan tuh ngajar laki-laki loh. Wah. Saya kira kalau gede apa salah Mama Sis? Oh salah enggak, tapi enggak bener. Kalau kita menikah hanya untuk mencari dan mencari, kita akan kecewa sudah. Tenang. Karena dalam pernikahan itu, lek kita bayangkan, wah, nggih ya. Seneng alor ngidur berdua, turun nek sing ngancani, nek kancane curhat dan lain sebagainya, ada yang melindungi, ada yang mencukupi dan sebagainya. Salah sudah. Kalau kita mencari aku nanti supaya aku bahagia, supaya nanti aku aman, supaya kalau kita hanya mencari, saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya yang belum menikah, kalian akan kecewa. Karena apa yang kalian cari tidak akan bisa kalian temui dalam keluarga. Nah, yang benar gimana? Memberi. Tujuan kamu menikah apa? Untuk memberi kebahagiaan. Apa pasanganmu kurang bahagia? Ya mungkin diperlengkapi dengan aku. Jadi aku datang untuk memperlengkapi kehidupannya. Biar dia bahagia, biar dia aman, biar dia nyaman. Kalau motivasi menikah kita adalah kita untuk memberi, maka pernikahan kita akan langgeng. Karena setelah kita menikah itu akan begitu banyak kita temui namanya kelemahan, kekurangan. Kalau masih pacaran semuanya kelihatan bagus. Wahenge dememen. Tapi lek wis menikah neng tempat tidur buat itu sudah biasa itu. Tiba ganteng-ganteng lek ngentut banter. Apa hubungannya dengan salib? Bapak Ibu sahasi dalam kasih Tuhan, sebagaimana pernikahan kita mengerti namanya salib. Kenapa harus ada salib? Itu karena kasih. Kasih itu memberi perhatian, memberi pengampunan, memberi perlindungan dan semuanya. Kasih itu memberi. Katakan nyoh, 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16 Tuhan katakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, diberikan nyoh. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi. Tidak Tuhan mengasihi supaya manusia mengasihi. Berkali-kali katakan, sekalipun jenengan itu tidak sayang sama Tuhan, Tuhan itu loh sayang sama jenengan. Sekalipun kita berkhianat, Tuhan tetap katakan di belakang saudara, "Nduk, aku sayang karo awakmu." Kapan mulai? Bapak-bapak, kaum muda, laki-laki, ketika engkau berbuat jahat seperti apapun, saudara mungkin menikam Yesus kesekian kalinya, Tuhan tetap katakan, "Nak, aku sayang sama kamu." Jadi ketika kita melihat salib Tuhan, kita mengerti bahwa Allah itu kasih. Di kayu salib dia buktikan di sana. Di dalam kitab Lukas 22 ayat 13. Keliru saya. Yohanes 19 ayat 26 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasih di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dia ada di salib loh saudara. Dia masih peduli. Dia peduli dengan ibunya yang sebentar akan ditinggalkannya pulang kepada Bapa. Dia serahkan itu kepada Yohanes, "Nas, iki ibumu nak." Dia berkata kepada Maria, "Bu, Yohanes anakmu juga." Tidak berhenti sampai di situ. Ketika yang satu disalib di sebelah kanan dan kiri, salah satunya Tuhan katakan apa?
hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Saya ingin katakan kepada saudara, kasih kita, cinta kita tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak pernah mengalami luka. Saya punya buku keluarga dari Pak Simanjuntak, Mencintai Hingga Terluka. Dalam keluarga kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi keluarga kalau kita tidak mau terluka. Dari luka-luka itulah kita belajar kasih. Bagaimana kita belajar? Dari mana kita belajar? Dari Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak hanya terluka, dia tidak hanya tersiksa, tapi Tuhan sampai mati karena kasih. Mother Teresa pernah katakan seperti ini. Oke, sudah. Tidak ada cinta tanpa luka. Terutama bagi yang mencinta. Tidak ada kasih tanpa perih dan pedih bagi yang mengasihi. Namun dalam cinta, luka tidak akan ada lagi selain cinta yang semakin peduli. Dalam kasih, luka tidak akan ada lagi selain kasih yang kian mendalam. Kita tidak akan bisa dikatakan kita mengasihi Tuhan tanpa kita berbuat sesuatu sampai kita sendiri terluka. Contoh, kita ingin melakukan firman Tuhan. Karena kita katakan, ya apa yang mengasihi? Firman Tuhan katakan, siapa mengasihi aku menuruti firmanku. Kita maunya nuruti firman Tuhan. Tapi dengan kita nuruti firman Tuhan, hati kita tuh, saya katakan harga diri kita tuh rasanya kadang-kadang tuh hilang. Contoh, kasihilah musuhmu. Gampang enggak? Gampang. Makanya di depan saya ajak saudara berdoa untuk pemimpin-pemimpin. Hari-hari ini miris sudah. Gereja-gereja ditutup, ditolak. Patung Bunda Maria ditutupi terpal. Bisakah kita tetap mengasihi mereka? Bahkan dikatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Bisa, saudara? Kita tidak akan bisa menerapkan kasih Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengatakan aku bangga punya salib kalau saudara belum pernah terluka karena salib. Ingin mengasihi, tunduk sama Tuhan, mengasihi istri. Istri tidak bisa dikasih, tetapi saudara tetap mengasihi, Apa enggak itu luka, saudara? Saya katakan jadi orang Kristen jangan jaim, jadi orang Kristen jangan takut terluka. Tetapi justru luka-luka itulah yang akan membuat kita ngerti arti salib. Kita dengan saudara seiman, dengan pelayan-pelayan Tuhan beberapa waktu yang lalu ada kaum muda, aku enggak neng gereja, aku tersinggung. Itu namanya proses. Kita tidak akan kuat kalau kita tidak ada luka. Oleh sebab itu mari saat pagi hari ketika kita mengingat salib, kita mengingat itu karena kasih. Tapi apakah Tuhan hanya berhenti untuk mengasihi saudara dan saya? Kita berdosa, tadi Kak Gila baca dalam Roma 5 ayat 8. Ketika kita masih berdosa, Tuhan berkorban bagi kita. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan sudah sedemikian mengasihi kita, bisakah kita mengasihi Dia? Bisa? Dikatakan dalam 1 Korintus 16 ayat 22, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Berikutnya, kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya juga saling mengasihi. Bisa? Kita katakan, oh besok aku mengasihi suamiku, aku besok mengasihi istriku, aku besok mengasihi anak-anak orang tuaku, aku besok mengasihi temanku, aku besok. Tidak bisa. Siapa yang tidak melakukan kasih, dia tidak mengenal Allah. Bahkan dikatakan jika seseorang membenci saudaranya, dia menjadi pembunuh. Siapa yang akan hidup sebagai seorang pembunuh? Jadi Tuhan menuntut kita untuk kita mengasihi.
Mengasihi berarti memberi. Memberi pengampunan, memberi perhatian, masih memberi nasihat, memberi dukungan kepada siapa? Kepada mereka yang mungkin sangat membenci kita atau menyakiti kita. Kita harus tetap mengasihi mereka. Yang terakhir hari ini, ada apa? Kebenaran apa dalam salib adalah pengampunan. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Matius 18 ayat 22 aplikasinya. Yesus berkata kepada Petrus, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Yang terakhir hari ini kita belajar apa kebenaran dalam salib itu. Yang ketiga dan yang terakhir hari ini yang kita pelajari adalah salib adalah simbol pengampunan. Saudara, saya tuh suka drakor. Ada teman saya di sini, Kak Tanti. Oh, ada Bunda Yuni. Oh, saya cuma bertiga, aku Kak Tanti sama Bunda Yuni. Yang terakhir sukanya sinetron. Hari-hari ini saya sedang melihat The Glory yang dibintangi oleh Song Hye Kyo. Di situ bicara tentang dendam. Ketika masih sekolah itu dibully sampai dicos sama catoknya rambut. Bu Wat pegang catok rambut pernah kena, Bu? Rasanya gimana, Bu? Panas. Itu sekujur tubuhnya. Akhirnya dia kuliah, akhirnya dia jadi guru. Dia khusus cari apartemen yang dekat dengan musuhnya. Setiap hari dia merencanakan pembunuhan dan dia merancangkan sedemikian rupa halus, tidak terlihat, mematikan. Sampai akhirnya orang-orang yang membuli itu satu persatu jatuh, ada yang di penjara, ada yang tidak bisa ngomong karena rusak pita suaranya, ada yang mati kena cor dan semuanya halus. Tuhan Yesus itu pernah nggak kira-kira disakiti? Dia tuh loh dihianati sama Yudas, 30 keping perak. Dipakai beli tanah Karang Nongko mungkin dapat B. Karena waktu itu uangnya pakai beli tanah namanya Dakal Hama, tanah darah. Dia di PHP sama Petrus. Tuhan, sekalipun semuanya pergi, enggak, aku enggak akan Tuhan, aku tetap setia. Murid-murid yang lain katakan, wah aku juga. Pada akhirnya ketika Tuhan Yesus disalib dia pergi. Di mana orang yang berseru, Hosana, Hosana. Hari itu dia berkata, salibkan dia. Dihianati. Tetapi tadi di dalam Lukas, di kayu salib, menjelang kematiannya, Tuhan Yesus masih berkata kepada Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya tanya pada saudara, saudara pernah dikhianati? Pernah? Saudara pernah disiksa? Pernah? Saudara pernah dipermalukan, dibully? Kesakitan apa yang pernah saudara rasakan sehingga saudara berkata, sampai mati aku tidak akan mengampuni? Seperti itu. Tak ingat ya, 7 turunan. Saya katakan dari khotbah yang saya sampaikan di mimbar ini maupun di gereja barat, saya lihat itu konsep khotbah saya mulai dari 2008 sampai hari ini masih ada. Banyak saya katakan, Stephen, lek mama nanti di pundut Gusti warisanku neng kono. Itu catatan khotbah mulai 2008 sampai hari ini, nanti pulang itu saya simpan di sana. Itu saya lihat itu 80%, 90% tentang pengampunan. Sekarang pertanyaannya,
Jenengan praktekne napa mboten? Kecenderungan manusia itu bukan melihat atau mengingat-ingat apa yang baik, tetapi mengingat apa-apa yang menyakitkan gitu. Makanya kita tidak pernah bertumbuh. Setiap hari kita berkata, ya Bapak ampuni, ampuniku seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah bagiku. Lip sync. Karena kita tidak pernah mengampuni. Kemarin di DSM Lingi saya katakan, mungkin saudara terluka karena hamba-hamba Tuhan, saya atas nama hamba Tuhan mewakili saya minta maaf. Mungkin saudara terluka dengan pasangan saudara, dengan anak orang tua. Titan ono sesuatu gede aku kerja tak wales. Ada yang seperti itu. Saudara berusaha melupakan seperti apapun, enggak akan pernah bisa. Yang saudara bisa lakukan seperti ini. Mas Ferdi, kesakitan saudara itu seberapa tuh? Misalnya seperti ini. Segini ini ada air putih. Putih itu kan racun tuh kebanyakan putih sudah. Biasanya ditaruh di minuman, di makanan kan tidak terlihat karena warnanya putih bening. Mungkin kesakitan saudara seperti ini. Dari orang tua, dari suami, dari istri, dari sesama pelayan, dari hamba-hamba Tuhan mungkin seperti ini. Terus kita mau untuk mengampuni berarti melupakan gitu mah, membuangnya, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah jangan pernah melupakannya. Justru ingat-ingat, tetapi bukan mengingat lukanya. Mengingat kasih yang lebih besar, pengampunan yang lebih besar dari apa yang kita terima. Kita hanya bisa menghilangkan isi ini yang ada di hati saudara, kesakitan, kepahitan saudara, menggantikannya dengan hal yang baru. Yang lama kemana? Ingat, seberapa besar dosa saudara dan saya di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni. Mungkin mertua saudara, menantu saudara. Oh jadi eleng-eleng kata-kata yang menyakitkan. Kan gak selamanya orang tuh katanya menyakitkan tuh. Ingat-ingat yang baik gitu loh. Makanya kalau saya katakan yang disampaikan oleh Bu Win, berpikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Orang usah diomongnya mengalami sakit itu. Ayo kita bicarakan hal yang menyenangkan. Kita sudah diampuni loh saudara. Sampai pada satu peristiwa. Ada seseorang yang berhutang. Ada di Matius pasal 18. Ayat selanjutnya yang saya baca tadi, sebab hal kerajaan surga seumpama raja hendak mengadakan perhitungan itu. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkan padanya orang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat kawan-kawannya itu yang lain sangat sedihlah, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadamu. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dalam Matius doa Bapa kami, di situ ada yang di dalam kurung. Jika kamu tidak mengampuni, Bapa di surga tidak akan mengampunimu. Sia-sia saudara WL di sini. Sia-sia main musik di situ, sia-sia choir di sini. Kalau hati saudara tidak akan pernah mau mengampuni.
perjamuan akan kita terima. Korintus katakan siapa yang tidak layak bisa dia sakit dan mati. Makanya Tuhan katakan sebelum kamu datang ke bait Allah mempersembahkan sesuatu, bereskan dulu. Sempurna? Belum. Bertumbuh? Pasti. Ketika Tuhan ingatkan ngampuni, ya ampuni gitu loh. Aja dieling-eling gitu. Sekali lagi ingat, ketika kita tidak bisa mengampuni sesama kita, kita tidak akan pernah diampuni. Mengampuni bukan melupakan. Manusia tidak akan pernah bisa melupakan kesalahan temannya. Mengampuni adalah mengingat pengampunan yang lebih besar yang sudah kita terima. Hari ini mungkin saudara mengalami kesakitan. Tuhan ngerti enggak pergumulan saudara duit? Ngerti. Tetapi Tuhan juga tahu kepahitanmu itu loh. Ya saya katakan dosamu loh yang menghalangi. Lah kamu enggak mau mengampuni. Kalau pengampunan belum kita terima, bagaimana berkatnya turun? Jadi mari saudara, kita mau mengampuni. Ampunilah diri kita sendiri. Ya toh, Paulus katakan kadang-kadang aku mau berbuat baik tapi yang jahat aku lakukan. Diampuni diri sendiri. Ampuni siapa lagi? Ampunilah sesamamu. Mengampuni, saya pernah memberikan ilustrasi, berarti membebaskan diri kita sendiri dari ikatan-ikatan. Dan ikatan itu adalah kepahitan. Kita akan lihat bagaimana bukti kasih Tuhan di dalam salib itu. Adalah simbol betapa mengerikannya dampak dosa. Keterpisahan dengan Bapa. Apakah saudara dan saya masih akan terus berdosa, menyalibkan Tuhan kesekian kalinya? Salib bicara kasih. Tetapi kita memilih untuk membenci, mencambuk lagi dan lagi Tuhan. Salib bicara pengampunan. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Apakah saudara akan mencambuknya lagi dengan kebencian terhadap saudaramu, terhadap pasanganmu, terhadap mertua, bahkan menantumu, rekan sepelayanan, rekan kerja? Apakah akan kau pertahankan hati yang tidak mau mengampuni, sedangkan kita diampuni lebih banyak lagi? Dia ada di sini. Tangan yang berlubang paku ditunjukkan bagi engkau dan saya. Darahku tercurah bagimu. Apakah engkau tidak akan mau memikul salibmu? Hari ini saudara yang belum bisa mengampuni atau memilih tidak mengampuni, itu pilihan saudara. Tetapi jika ada yang menyakitimu di ruangan ini, sebelum kita menerima perjamuan suci, mari datangi dia. Mengalah bukan kalah, tetapi mengalah karena Tuhan Yesus lebih dulu mengalah bagi kita. Jangan pertahankan egomu yang hanya dipakai iblis, karena iblis cenderung mencari orang-orang yang tidak mau mengampuni, yang mengeraskan hati. Salibmu
ada kesempatan bagi saudara sebelum menerima perjamuan suci. Mungkin itu suami istri datang kepada mereka, ampuni dan memintalah pengampunan. Mungkin orang tua dan anak, engkau kaum muda, dengan perkataanmu engkau memuji Tuhan, tapi dengan mulut yang sama engkau seringkali menyakiti orang tuamu. Hari ini datang mereka sebelum kita menerima perjamuan kudus. Sekali lagi buka hatimu benar-benar, jangan pulang dari tempat ini dengan hati yang sama. Jesus, Jesus. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak bisa engkau ketahui. Haleluya. Sebagaimana Tuhan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Lepaskan pengampunan dan memintalah pengampunan. Kita berdiri bersama-sama, berikan hormat yang terbaik bagi Tuhan. Dia ada di sini. Biarlah salib-Mu Tuhan. Dan karena salib-Mu kami ada hari ini, memanggil Engkau Bapa, Bapa. Hanyakah Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanyakah Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kuasa-Mu sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah. Karena salib-Mu
karena salibmu, karena salibmu, ku pagi ini firman Tuhan begitu jelas. Saya mau katakan bahwa waktu ini tidak akan pernah terulang kembali. Pagi ini Tuhan tahu hatimu, Dia tahu siapa kamu. Biarlah pagi ini salib itu membereskan semua. Di hadapan kita ada roti dan anggur, juga berbicara tentang perhatian Tuhan bagi kita. Bapa di sorga, hamba berdoa buat firman Tuhan yang begitu jelas bagi kami. Seringkali kami menipu diri kami dengan pelayanan, dengan berbagai hal dalam kegiatan rohani, tetapi sebenarnya ada yang kami sembunyikan di hadapan-Mu. Setan terus merantai kami, setan terus menuduh kami, sehingga kami tidak pernah menikmati yang rasanya pengampunan yang datang daripada Tuhan. Kami tidak mau mengampuni Tuhan, kami terus menyimpan akar pahit itu. Roh Kudus, Engkau datang dan Engkau ampuni kami, layakkan kami. Setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, kami akan melangkahkan kaki kami pulang keluar dari ruangan ini dengan melepaskan pengampunan itu. Karena simbol daripada salib itu kami harus mengampuni, mengampuni dan mengampuni. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Semakin diberkati, dipakai dan dipakai oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Sebelum kami makan dan kami minum, ampuni kami, kuduskan dan layakkan kami pagi ini. Kami boleh layak menerima roti dan anggur-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih buat firman-Mu dan kami akan sambut roti dan anggur yang berbicara tentang tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, terima kasih kalau hari ini Tuhan izinkan kami memperingati Jumat Agung, di mana kami menikmati, kami belajar dari sengsara Tuhan untuk membawa kami boleh mengikuti teladan Tuhan, khususnya di dalam pengampunan dan hidup dalam kekudusan. Hari ini anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan ini, hamba berdoa, hamba mengangkat tangan dan memberkati mereka. Terimalah damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan yang dahsyat itu boleh terjadi pada Bapak Ibu semua yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Hikmat, akal budi, pengetahuan yang datang dari Tuhan itu akan dipertambah-tambahkan kepada Bapak Ibu yang berulang tahun. Dan kami percaya umur panjang itu ada, Tuhan terus berikan. Itu sebabnya mari mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Kami sudah memberkati mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat ibadah hari ini. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan memberkati mereka. Anak-anak-Mu yang sudah berkorban juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati mereka. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Atas anugerah dan pertolongan Tuhan, Engkau akan pimpin dan tuntun kami sepanjang hari ini. Bahkan sampai Tuhan panggil pulang kami boleh tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kiranya boleh turun menyertai dan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, baik rohani maupun jasmani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.